Baik, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha 33, dan kita masih melanjutkan Odoo 17 development tutorial. Di sini kita udah nyampe ke form view. Terakhir kita kan bahas tentang search view ya. Kita udah bahas tentang filter, group by, terus search panel gitu kan, terus fill, filter domain gitu kan. Nah, kita akan lanjut untuk form view. Jadi di sini kita akan bahas lebih detail. Ya mungkin kalau ada yang ketinggalan atau ada yang lupa, ya mungkin teman-teman boleh diskusiin di kolom komentar, boleh sebutin atau ada yang lupa di section yang mana gitu kan. Tapi di sini saya akan coba bahas untuk form view sedetail mungkin gitu kan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kode editor, ke dalam codingan, kita akan masuk di sebuah gambar dulu. Jadi saya screenshot yang udah jadi, dan di sini saya akan jelasin struktur ya, kayak struktur form view yang ada di Odoo tuh kayak gimana gitu kan. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nanya, kok nggak ada proses method create, update, delete. Jadi di Odoo sebenarnya udah otomatis, tapi nanti di section terpisah, di video terpisah nanti saya akan coba ngebahas tentang ORM API CRUD-nya Odoo gitu kan. Jadi create, read, update, delete-nya Odoo tuh kayak gimana, karena kan kita belum sempat bahas, tapi saya udah bisa bikin datanya gitu. Nanti kan ada section sendiri seperti itu. Jadi kita lanjut ke form view dulu. Nah, di sini tuh ada sebuah form view yang udah saya bikin. Jadi di sini ada sebuah form view yang udah saya bikin, yang udah saya free define. Nah, saya akan jelasin untuk isinya tuh apa aja. Jadi di Odoo di Odoo form view tuh sebenarnya form view juga punya atribut. Jadi ya atribut create, edit, delete, duplicate itu hampir mirip dengan yang ada di tree view. Itu sama nilainya true atau false. Nanti kalau misalnya create-nya false, berarti button new yang ada di sini itu nanti hilang gitu kan, button new-nya. Seperti itu. Terus juga ada atribut namanya banner route juga bisa. Terus ada disable autofocus. Nah, disable autofocus itu fungsinya kalau misalnya ada sebuah fill text atau fill inputan, nah itu nanti dia nggak autofocus ke situ gitu kan. Jadi dia nggak ada autofocus langsung seperti itu. Terus ada juga JS class. Nah, itu JS class atribut yang memang lebih advance. Jadi nanti kita akan bahas di video tentang JavaScript-nya Odoo gitu kan. Kayak gitu. Kita akan lanjut. Jadi di sini untuk untuk form view itu ada semantic komponen. Semantic komponen itu kita interaksi dengan field tersebut gitu kan. Jadi dia sebuah kayak fill kayak gini gitu kan. Ini fill, label, button. Nah, itu tuh disebutnya ya, istilah di Odoo itu disebutnya semantic komponen. Terus ada yang kedua, struktural komponen. Kalau struktural komponen ini tuh kayak mungkin untuk segi kerapihan ya. Jadi susunan view yang rapih di Odoo gitu kan. Susunan view yang rapi di form view gitu kan. Nah, di Odoo disebutnya struktural komponen, yang mana struktural komponen itu ada group, ada sheet, ada page, ada notebook, terus juga ada button container, ada title container gitu kan, dan lainnya gitu. Nanti kita akan lihat tuh di code-nya kayak gimana sih untuk struktural komponen dan semantic komponen. Nah, di sini jadi di Odoo itu di form view ada namanya, nah ini button container ya, button container yang ada di atas. Ini tujuannya itu, nah jadi untuk button container itu biasanya tujuannya adalah untuk buka relasi dengan table lain gitu kan, atau membuka data yang berelasi dengan record ini, entah itu transaksi lain gitu kan. Contoh case-nya mungkin di sell order ya. Kalau teman-teman buka sell order, itu ketika sell order itu sudah dikonfirm, itu nanti akan ada button delivery. Terus ketika kita buat invoice untuk SO tersebut, itu akan ada button view invoice gitu kan, seperti itu. Jadi dia untuk ngebuka relasi dengan table lain atau transaksi lain, ataupun untuk membuka sebuah pop-up modal gitu kan.
entah itu form atau apapun itu gitu kan, seperti itu. Nah untuk kode 17 itu untuk button kontainernya itu ada di atas ini, itu biasanya disebut dengan start button lah gitu kan. Sebelumnya itu ada di sini nih untuk button kontainernya. Nah Odoo 17 ya mungkin ada improvement dari segi user experience, dia dipindah ke atas gitu kan. Terus di bawahnya ini ada header ya, jadi ada header header form. Nah di header itu biasanya ada button untuk button workflow. Jadi misal di sini saya udah bikin 4 status gitu kan, di model kan kita bikin ya, fill state, ada draft, ada ready, ada done, ada cancel. Nah itu tuh disebutnya nanti workflow dari record atau transaksi yang kita buat gitu kan. Nah di sini itu adalah button header gitu kan. Terus di sebelahnya ini adalah fill state tapi menggunakan widget. Nah jadi di form itu sebenarnya di review juga ada widget ya. Nah di di form ini widgetnya lebih variatif lah, lebih banyak gitu kan, lebih banyak yang bisa digunakan untuk widgetnya. Nah ini salah satu bentuk widget dari fill state. Kan fill state itu cuman dia kayak ada 4 pilihan gitu kan, defaultnya kan selection ya, jadi dipilih gitu mau data yang mana. Nah menggunakan widget itu namanya widget status bar, itu akan tampil seperti ini gitu kan. Jadi dia kayak ya workflow kayak gitulah gitu kan, atau semacam kalau timeline mirip kayak gitu kan. Nah di sini adalah button workflow-nya. Jadi ketika ada action button di sini, nanti ini state-nya kita rubah gitu kan, atau kita melakukan operasi apa. Nah itu seperti itu. Jadi intinya ini button header ya, untuk area sini nih sampai sini ini header gitu kan, seperti itu. Oke, kita back dulu. Terus mungkin kita tandain ya, ini nggak bisa kasih teks di sini ya, ini header ya, intinya ini header, susah nggak bisa diketik, harusnya di pen ya, kalau di pen bisa diketik. Jadi ini header ya yang paling atas. Terus kita masuk ke dalam form sheet namanya, ya sheet, kertas lah kalau bahasa Indonesianya kertas. Nah ini tuh dia untuk melakukan scoop namanya pembatasan lah. Kalau ini tuh untuk melakukan penginputan data atau transaksi gitu kan. Nah di dalam sheet ini itu biasanya ada grup. Nah ini kan satu grup nih, ini satu grup, ini satu grup, ini satu grup gitu kan, terus ini juga satu grup. Nanti kita akan lihat XML-nya kayak gimana. Jadi ada grup, terus juga ada field di dalam grup tersebut gitu kan. Nah itu untuk grup itu termasuk struktural komponen gitu. Jadi ya untuk segi kerapihan di dalam form view-nya gitu kan. Begitupun dengan label ya, ini label juga bisa di custom labelnya ataupun menggunakan label default gitu kan. Terus kalau kita lanjut ke bawah, di sini ada tab ya, atau semacam navbar gitu ya. Berbeda dengan menu item atau navbar yang di sini ya. Kalau ini kayak ya tabs kayak gitulah, di tabs di form view yang lain juga yang umum kan ada gitu kan tabs. Nah di Odoo disebutnya ini adalah page. Jadi di sini itu page, dia dibungkus di dalam sebuah notebook gitu kan. Jadi ini tuh semua ini tuh notebook gitu kan. Nah untuk line dan note ini tuh page. Nah di dalam page itu kita bisa naruh field lagi, entah itu field untuk one to many, kayak ini kan one to many ya, dia ada tree-nya lagi gitu kan, list view-nya lagi. Terus ataupun field yang lain gitu kan, misal kita pengen naruh field yang ukurannya gede gitu kan, misal HTML atau teks yang kira-kira kalau ngetik tuh bakal ngabisin banyak tempat gitu, karena itu biasanya dibikin satu page. Atau misalnya kita mau naruh image gitu kan. Nah image, misal icon image ini kita nggak mau nih di sini gitu kan, kita pengen
image ini enggak kayak gini gitu, tapi menggunakan widget image itu juga ada. Jadi untuk apa namanya, fill-fill yang kira-kira bakal ngabisin tempat kalau ditaruh di atas ini, kita bisa simpan di dalam page gitu kan, seperti itu. Oke, kita akan lihat di code-nya. Kita akan bandingin ya sama code-nya. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, di sini mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Apa namanya, split mode kayak gini ya. Jadi biar jelas gitu kan, sebenarnya untuk header mana, untuk sheet mana gitu kan. Nah, di sini saya udah predefine untuk formnya lumayan banyak gitu kan. Nah, untuk header yang paling atas ini, itu adalah ini ya, kayak gini. Jadi ada tag namanya header, di dalam header itu ada button gitu kan, terus ada fill. Nah, ini biasanya yang ditaruh di sini itu adalah untuk workflow transaksi gitu kan. Jadi coba saya bikin note workflow transaction. Nah, biasanya untuk yang di sini tuh disimpan untuk workflow transaction gitu kan. Misal ada sebuah record yang ketika dibuat itu draft, ketika di confirm itu submit, atau di submit itu ya statusnya submit, terus nanti ada approve ataupun cancel gitu kan. Itu biasanya disimpan di dalam header gitu kan. Nah, untuk pembuatannya header itu ada button. Nah, untuk button ini mempunyai beberapa atribut gitu kan. Jadi di dalam button itu atributnya yang mandatory ya. Yang mandatory itu adalah name. Name ini adalah isinya sebuah function ataupun sebuah action window kayak gitu. Dan untuk menentukannya itu ada type-nya. Jadi button itu mempunyai type. Ada type-nya object. Kalau object berarti isi dari name ini adalah sebuah function. Functionnya dari mana? Functionnya adalah dari model Odoo tutorial ini. Jadi di dalam model Odoo tutorial ini harus ada sebuah function action confirm. Nah, di sini saya udah bikin namanya action confirm, yang mana nanti dia akan melakukan perintah untuk update data dari draft ke ready gitu kan. Nah, ini harus ada di objek Odoo tutorialnya gitu kan. String ini ya label yang di sini, cuman ini nggak kelihatan karena statusnya ready, saya invisible. Terus ada kelas. Nah, kelas ini juga sebenarnya opsional. Secara default dia akan dikasih kelas button secondary atau warnanya tuh abu-abu ya. Di sini saya kasih primary biar warnanya tuh biru, ini kebiru-biruan gitu lah ya, agak biru tua. Terus sebenarnya ada invisible, terus juga ada groups ya, ada groups. Nah, ini juga sebenarnya opsional ya. Kalau invisible itu tujuannya untuk melakukan hidden dari button tersebut gitu. Karena invisible ini berlaku untuk fill, untuk group, untuk div. Jadi semua di form di sini juga bisa dikasih invisible gitu kan. Nah, operasinya itu operasi Python. Jadi kalau misalnya case-nya di sini adalah state tidak sama dengan draft, artinya button action confirm ini akan invisible, akan hilang dari UI ketika state-nya itu tidak sama dengan draft. Berarti kalau misalnya ready dan cancel, button action confirm itu tuh, button action confirm ini hilang gitu kan secara UI. Terus ada groups. Nah, groups ini tujuannya adalah membatasi akses. Jadi button ini hanya boleh diakses oleh grup tertentu, misal grup yang levelnya user, grup yang levelnya manager gitu kan. Nah, itu tujuan groups adalah untuk membatasi akses gitu kan. Sebenarnya ada juga konteks gitu kan. Nah, konteks ini adalah untuk mengirim konteks dari button yang kita klik gitu kan. Jadi ketika kita melakukan klik button ini, di backend nanti di function ini itu akan menerima konteks yang dikirim dari UI seperti itu. Jadi mungkin
nanti kita akan coba untuk mengirim konteks dari UI ke button yang ada di backend di Python di case tertentu mungkin ya, karena untuk saat ini kita belum memerlukan konteks tersebut. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa atribut button itu ada ya banyak gitu kan. Terus juga ada confirm ya, confirm. Nah, confirm ini sebenarnya nanti akan memunculkan semacam pop-up gitu ya. Jadi ketika kita klik buttonnya, nanti akan muncul pop-up gitu kan. Nah, pop-upnya itu biasanya sih cuman isinya pesan atau message-nya apa, terus button yes sama button no. Jadi yang diisi, yang di confirm ini adalah teksnya, teks message-nya aja gitu kan. Misal button confirm gitu kan. Kita are you, atau apakah kamu akan melakukan konfirmasi untuk data ini gitu kan. Nah, itu biasanya kayak gitu untuk confirm. Dan saat ini kita juga belum butuh untuk itu. Untuk grup juga kita skip dulu. Nah, intinya di dalam button itu atribut yang paling wajib atau mandatory itu ada name dan type. Kalau type-nya action, nanti kita akan bikin juga ya type-nya action. Di sini saya mencontohkan untuk yang type-nya object. Jadi kalau type-nya action ya di sini type-nya itu action, tapi untuk action itu formatnya bukan seperti ini. Formatnya adalah persen dalam kurung, ini nama actionnya, terus D. Jadi ini kayak formatting Python lah ya. Jadi ini nama actionnya, terus dibungkus $persen D gitu kan, di awal dan di akhir. Jadi ini nanti nama action window, bukan function di backend Python gitu kan. Seperti itu. Jadi yang mandatory itu name dan type ya. Di sini saya balikin dulu ke object. Intinya kalau type-nya object itu berarti button name-nya itu adalah isinya pasti sebuah function yang ada di backend. Kayak gitu. Kalau type-nya action, pasti itu action window atau nanti akan ada action client, bisa juga action server gitu kan, dan lainnya gitu. Kayak gitu. Untuk string ya itu harusnya sih sebenarnya juga harusnya perlu ya, perlu kita definisikan. Nah, kalau nggak ada nanti nggak ada isinya juga stringnya gitu kan. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Di sini ada yang ini ya. Sorry, yang ini adalah fill ya. Ini fill state ya. Sebenarnya nggak perlu fill state gitu kan, karena ini adalah sebuah widget gitu kan. Widgetnya adalah yang ini ya, widget status bar. Jadi kita mendefinisikan fill, tapi biasanya sih fillnya harus selection atau many to one yang support untuk status bar. Di sini kan selection ya tipe yang untuk yang ini. Nah, di sini ada widget namanya status bar. Otomatis engine UI-nya Odoo itu akan mengconvert dia menjadi seperti ini gitu kan. Ya semacam ya workflow gitu kan, atau timeline gitulah. Terus di sini ada status bar visible. Nah, ini tuh fungsinya adalah yang mau ditampilkan di sini gitu kan. Secara default mau ditampilkan semua, atau misal hanya draft ready atau ready sama done gitu kan, atau draft ready dan cancelnya nggak usah ditampilin ketika state-nya tuh bukan di cancel gitu kan. Baik, itu ya. Baik, itu jadi untuk header ya. Untuk header yang ini adalah yang ini ya. Jadi ada buttonnya, ada fill state atau fill status bar lah ya. Bukan fill state tapi widget status bar gitu kan. Selanjut kita akan ke bawahnya, sheet yang ini ya. Nah, ini adalah sebuah sheet. Kalau kita perkecil, dia itu membungkus semua yang ada di sini. Ada div, ada title, terus ada juga button box gitu kan, yang di atas tadi. Terus juga ada groups. Di bawahnya juga kalau kita buka ada notebook, ada page gitu kan. Terus ada fill lagi. Nah, ada review lagi nih di dalam page gitu kan. Kita mulai dari atas ya, sheet gitu kan. Jadi sheet ini adalah pembungkus untuk apa namanya, ini kayak kontainer lah ya, kayak kontainer gitu kan,
apa ya, istilah kontainer itu istilahnya ya pembungkus untuk form view-nya lah gitu kan. Dan dia responsif ya untuk sheet ini. Jadi nanti kalau di UI ya intinya semua yang ada di XML ini nanti akan di convert, akan di ditranslate ke dalam HTML oleh engine UI-nya Odoo gitu kan. Jadi ya nggak plug sheet yang ada di sini, sheet yang ada di sini tuh jadi sheet juga enggak, tapi ini nanti akan jadi div kayak biasa, cuman dia ada tambahan kelasnya gitu. Terus di sini ada, kita balikin dulu ya. Di sini ada Odoo 1 ya. Ini kan kalau dilihat ini apa gitu kan, kayak tag H1 gede gitu kan. Nah ini tuh adalah title yang ini ya. Jadi ada struktur komponen kelas namanya OE title. Jadi ini kelas yang Odoo buat gitu kan, udah Odoo free define, kita tinggal pakai. Nah nanti dia akan tampil di sini di paling atas ya untuk OE title ini. Jadi yang ini nih, ini kan field name ya. Nah dia akan tampil di sini. Kita bisa kasih H1, H2 gitu kan, atau tag P. Tapi biasanya untuk title ya kita kasih H1 karena memang dia sebagai struktur title dari dokumen tersebut gitu kan. Nah lanjut ke button box atau button container yang ada di atas ini. Nah kenapa kok di sininya ada di dalam sheet gitu kan, tapi ketika di UI ada di dalam ini apa ya, di dalam masuknya tuh ini control panel ya, control panel atau breadcrumb menu gitu kan. Jadi memang di Odoo 17 untuk Odoo sebelumnya itu ada di sini karena memang dia ada di dalam sheet juga kan, tapi untuk Odoo 17 itu dipindah secara stylingnya ya, secara user experience-nya, terus juga secara stylingnya di CSS atau di SCSS-nya itu diubah, dia ada di atas sini untuk posisinya. Nah di sini kan saya bikin ya, di sini saya bikin sebuah button dan kelasnya harus ini ya, UI button box. Untuk name ini sebagai identitas saja ya, untuk mempermudah nanti melakukan expand gitu kan ketika ada inherits. Nah inherits juga nanti kita akan bahas di video terpisah ya, gimana sih cara inherits view gitu kan. Oke, ini button ya, ini mirip dengan button yang di atas, button header yang di atas mirip gitu kan, sama aja. Bedanya di sini ada tambahan kelas OS start button karena memang untuk start button yang ada di atas ini gitu kan. Seperti itu. Ini ya teksnya bisa di sini teksnya, ataupun bisa langsung di sini, bisa langsung string di sini gitu kan, itu sama aja. Nah biasanya kalau yang string di sini nanti ada tambahan info kayak misal nge-count total record relasinya gitu. Contoh misal salesnya ada 30 gitu kan, nah, nanti di count menggunakan fill gitu kan, fill compute seperti itu. Lanjut, kita akan ke grup. Nah grup ini sebenarnya kan kita udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Kita cuma bikin 2 grup. Nah di sini saya pisah-pisah nih grupnya, jadi ada 1, 2, 3, 4 grup. Nah di UI sebenarnya di sini yang paling kelihatan adalah, coba ya kita back dulu. Yang paling kelihatan adalah sebenarnya ini bisa di oh ini bisa digedein ya, gesernya. Oh ini digeser. Nah secara UI sebenarnya yang paling kelihatan ini ya, ini kan jaraknya agak jauh ya, jarak dari currency ke start date itu agak jauh karena memang sebenarnya di backendnya itu untuk currency dan start date ini memang beda groups gitu kan, beda struktur komponennya di form view-nya. Nah ini kenapa currency dengan start date dia deketan di kiri semua gitu kan, karena memang untuk grup ini itu dibagi 2 ya. Untuk grup ini dibagi ke apa ya, di dalam UI-nya itu dibagi 2 gitu, call 6 lah ya kalau di bootstrap gitu kan. Untuk name di sini sebenarnya untuk name ini adalah mempermudah ya, mempermudah expecting atau expect nanti ketika inheritance. Sebenarnya bisa juga dikasih group ID gitu kan, kayak gitu, untuk mempermudah aja ya identitasnya. Nah untuk di sini juga bisa dikasih string ya,
bisa dikasih string. Nanti di sini akan muncul string yang kita buat di dalam XML-nya. Di sini saya nggak kasih string karena biar ya tampil biasa aja gitu kan. Oke, jadi untuk yang ini kiri, ini di kanannya, terus ketika grup yang ketiga balik lagi ke kiri bawah, terus ini lanjut juga ke kanannya gitu kan. Nah, ini untuk grup pertama ada total, price total, user, company, dan currency. Di sini kan kelihatan ya. Nah, ini ini grup pertama ya. Terus yang grup kedua itu ada di, ya geser dulu. Nah, grup kedua itu sampai res ID, dari description res ID ya. Nah, ini karena description ini bukan beda grup ya, tapi karena dia field text, dan field text ini biasanya default itu dia kayak 3 line ya, 2 atau 3 line gitu kan, makanya dia agak jauh gitu kan. Nah, ini satu grup ya, ini satu grup gitu kan. Terus yang grup ketiga balik lagi nih ke bawah kiri. Nah, ini grup ketiga ada 4 field gitu kan. Nah, ini start date sampai text. Oh ya, untuk text di sini saya tambahin widget many to many text. Jadi sambil kita bikin field, kita mengenal widget atau atribut-atribut dari field ya. Sebenarnya nanti saya pengen bikin juga section tersendiri untuk bahas atribut field, karena atributnya banyak banget gitu kan untuk di UI itu. Di backend juga kan kita udah bahas. Nah, di front end itu juga banyak untuk atributnya gitu kan. Contohnya ini ada widget. Jadi untuk field name ini salah satu atributnya adalah widget. Kalau untuk yang mandatory dari field sebenarnya cuma name aja. Name fieldnya apa gitu kan. Nah, widget, terus juga ada namanya option, ada read only, invisible, itu juga opsional. Oke, di sini saya kasih widget many to many text. Nanti kita akan lihat nih many to many text itu kayak gimana gitu kan. Intinya di sini saya kasih widget many to many text ya. Dan widget ini banyak. Sebenarnya secara default juga field-field yang lain itu udah di render untuk widgetnya. Jadi dia Odoo itu udah mapping gitu kan. Ketika contoh nih company ID itu kan many to one nih. Nah, Odoo itu membaca widgetnya itu juga many to one gitu kan. Walaupun kita nggak definisiin di sini, tapi secara UI Odoo udah melakukan rendering bahwa company ID itu tipenya itu di backend tuh many to one gitu kan. Jadi dari backend tuh dikirim tipe dari setiap fieldnya gitu kan. Makanya di UI itu kebaca otomatis gitu kan. Secara default ini tuh semua udah ada widgetnya. Walaupun kita juga bisa ngasih widget tambahan atau replacing widget gitu kan, kayak gitu. Oke, lanjut, ini ada grup keempat. Nah, grup keempat balik lagi nih ke kanan. Ini kan ada 3 ya, ada instruktur, ada attachment, sama icon image. Nah, makanya yang icon image juga sama attachment kan ada upload your file ya. Padahal di sini kan kita nggak mendefinisikan. Jadi Odoo udah tahu kalau attachment dan icon image ini tuh tipenya binary dan image gitu kan. Kayak gitu. Oke, kita akan lanjut nih ke bawahnya. Di sini ada notebook ya. Jadi yang ini adalah sebuah notebook panjang ya, sampai ke kanan yang tadi ya. Oke. Jadi ini adalah sebuah notebook. Nah, notebook kan ya sebenarnya untuk biasanya digunakan untuk detail line, untuk field HTML yang memang banyak gitu kan, yang membutuhkan space gede, ataupun image gitu kan. Kayak di purchase itu ada butuh signature gitu kan, atau tanda tangan dalam bentuk gambar. Nah, itu dibikin page-nya sendiri. Nah, di dalam notebook, jadi ini notebook nih, notebook tuh yang ini nih semua gitu kan. Nah, di dalam notebook itu ada page gitu kan, page yang isinya adalah kita bisa isi lagi dengan field gitu kan. Untuk page itu yang mandatory sebenarnya string aja sih sebenarnya. Untuk name di sini bisa di skip, tapi ya balik lagi untuk selain field dan button, name ini adalah identitas. Kalau field memang ini adalah
file name-nya yang ada di backend gitu kan. Tapi kalau untuk page, notebook, terus group, terus juga div, kalau kita kasih name itu sebagai identitas aja gitu kan, untuk mempermudah nanti melakukan expect inherit gitu kan. Nah di sini saya simpan untuk one to many itu di dalam page gitu kan, biar rapih gitu. Jadi strukturnya itu nanti rapih di UI gitu kan. Oke, di sini saya kasih identitasnya, name-nya align, stringnya juga align. Yang ini capitalize ya. Terus saya simpan nih field yang one to many. Ini kan one to many ya. Kalau kita lihat di sini, oke, kalau kita lihat di sini, nah ini ya, Odoo tutorial line, dia tipenya one to many. Jadi untuk detail lah ya, detail dari transaksi yang kita buat gitu kan. Nah di sini itu bisa kita definisikan lagi untuk field one to many ini, tree view-nya mau apa gitu kan, tampilan tree view-nya tuh mau kayak gimana. Karena untuk one to many biasanya memang secara default nanti akan tree view ataupun bisa kanban nanti kayak gitu. Oke, di sini saya define lagi, ini ada di dalam tree ya. Jadi kalau kita hide untuk fill-nya, nah dia ada di dalam fill-nya ya. Jadi di dalam fill ini, karena memang Odoo tutorial line ini adalah sebuah objek lagi, dia kan objeknya Odoo tutorial line gitu kan. Jadi dia table baru lagi, makanya di dalam fill-nya itu bisa kita define atau deklarasikan view lagi, entah itu view tree, kanban, form gitu kan, itu bisa gitu kan. Nah di sini saya define tree view yang mana editable-nya adalah bottom. Nah editable di sini itu kita udah bahas ya di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum nonton boleh balik dulu ke video sebelumnya. Oke, di dalam tree kita define field apa aja yang mau ditampilin. Oke, di sini kita tampilin name, quantity, price unit ya. Ini adalah page yang pertama ya, page yang lain. Jadi saya simpan one to many-nya di sini. Nah, di sini kan ada name ya. Ini ada name. Terus kalau kita ke kanan ada quantity, ada price unit. Kenapa jauhan? Karena memang di Odoo ini untuk table itu menggunakan responsive table ya. Jadi untuk name di sini sebetulnya bisa dirapihin sih untuk field dari name ini. Mungkin karena ngebaca bahwa name ini adalah sebuah field karakter dan ini adalah sebuah float, jadi anggapannya karakter itu akan lebih panjang dibanding float gitu kan, kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah tree view yang ada di dalam form view ya. Baik, selanjutnya di page kedua ada note. Nah note ini karena nggak saya klik ya, ini juga nanti adalah sebuah field isi di dalamnya gitu kan. Di sini page-nya, name-nya note, string-nya juga note gitu kan. Ini nggak mesti sama ya, kalau kita ngasih kayak gini juga ya nggak masalah juga gitu kan. Hanya untuk label aja, label page-nya aja gitu kan. Seperti itu ya. Ini udah paling bawah ya. Jadi untuk strukturnya itu mulai dari form, ada headernya, untuk workflow, ada sheet yang ngebungkus semuanya, terus ada div untuk container title, ada untuk yang button container di sebelah sini ya untuk button container, terus ada group ya, ini untuk grup-grupnya kayak gitu. Walaupun di sini juga nggak pakai grup juga bisa, paling nanti ketika kita langsung define field-nya ya dia tampilannya tuh akan full satu halaman lah, satu sheet di dalam halaman tersebut gitu kan. Oke, notebook juga kita udah bahas, notebook yang ada di bawah sini. Nah nanti kita juga sebenarnya masih ada lagi pembahasan tentang chapter nih. Chapter itu semacam log message untuk ngirim pesan, untuk log lah ya, log perubahan dari data. Jadi perubahan yang kita lakukan di dalam data transaksi ini itu nanti akan tercatat di log. Nah itu nanti kita akan bahas juga tuh untuk namanya tuh chatter message gitu kan. Nanti kita akan tambahkan, itu masih di dalam form view ya. Jadi masih di dalam ini, nanti kita akan tambahkan
biasanya itu tampil di bawah atau di kanan kalau layar teman-teman itu resolusinya cukup gede gitu kan, seperti itu ya. Oke, kita akan lihat ke UI. Di sini kan saya udah bikin, saya juga udah upgrade modulnya. Kita akan lihat ke tampilan Odoo-nya. Oke, ini udah masuk di tampilan Odoo-nya. Jadi ini form, kita balik dulu ya. Ini tree view-nya ya. Kita udah bahas juga kan tree sama search. Kita masuk. Nah, ini adalah yang kita bahas tadi ya. Ini title container, ini adalah sales. Di sini sih belum ada action apa-apa ya. Saya kasih actionnya tuh, coba saya perbesar. Untuk yang workflow di sini saya bikin 4 ya, 3. Ada action confirm, dari draft ke ready, action dan dari state, dari ready ke done. Untuk cancel ini itu untuk merubah datanya jadi cancel gitu kan. Nah, untuk yang tadi button ini, button container yang di atas, start button, ini kan actionnya ya, action view sales. Di sini saya return kosong aja. Nanti kita akan bahas untuk nanti kita akan bahas untuk masalah return dari button di sini ya, karena ini juga cukup panjang untuk pembahasan form view ya. Kita balik ke Odoo. Oke, nah di sini kan kita udah bisa lihat form view-nya. Action yang tadi ini kita bisa langsung klik ya. Jadi kalau kita klik, nah dia pindah datanya ke done gitu kan. Seperti itu. Di sini untuk fill-fillnya sesuai yang kita define. Terus ini yang one to many. Ini kan editable button tadi ya. Di sini kita langsung bisa edit nih. Misal name-nya test, quantity-nya 1, price unit-nya misal 100.000 gitu kan. Untuk CRUD-nya di sini langsung bisa nih. Jadi kalau nambah ya di sini create. Ini berarti kalau ke sini kita edit, kalau ini ya kita delete gitu kan. Terus untuk button save-nya ini memang enggak sebesar dulu gitu kan, enggak kayak gini buttonnya, tapi dia kayak icon aja gitu. Icon kayak gini, save manually gitu kan. Kayak gitu, atau ini discard gitu kan, discard data kayak gitu. Oke, ini ya fill kayak gini, ini seperti biasa ya, ini ya yang teks gitu kan. Ini untuk ya many-to-one reference, ini reference. Terus ini untuk yang many-to-one, ini juga many-to-one ya. Jadi otomatis Odoo udah tahu untuk tipe-tipe data atau tipe-tipe fill yang kita define di backend gitu kan. Di UI-nya tuh tampil seperti apa. Nah, untuk teks tadi kan many-to-many text ya. Jadi kalau kita pilih many-to-many text itu seperti ini. Kalau sebelumnya kan dia table ya, dia table, kita pilih gitu kan, kita add gitu kan. Nah, kalau many-to-many text kayak gini, yang udah dipilih dia nggak tampil lagi ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa kita bahas di episode kali ini untuk pembahasan tentang form view. Mungkin kalau ada yang kelewat, teman-teman boleh bahas atau diskusi di kolom komentar, apa sih yang belum dibahas dari form view gitu kan. Nah, untuk chatter nanti kita akan bahas di section berikutnya gitu kan. Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama yang lagi development, yang baru mulai development Odoo. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.